Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Masuda. Kabarnya Bu Masuda bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baik Bu Sri, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Tujuannya agar lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Baik Bu Masuda. Jadi Bu Sri, pada kegiatan praobservasi kali ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Sri. Boleh ya Bu? Ya boleh, silakan Bu Masuda. Baik, pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti itu apa Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi aturan-aturan yang ada di rumah dengan tepat. Jadi anak-anak itu sudah bisa menyebutkan aturan-aturan di rumah masing-masing. Kan setiap rumah itu punya aturan yang berbeda-beda Bu Masuda. Jadi materinya tentang aturan-aturan yang ada di rumah ya Ibu? Ya betul sekali Bu Masuda, yaitu pelajaran pendidikan Pancasila tentang materi aturan-aturan yang ada di rumah. Kemudian untuk area pengembangan, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dari siswa Ibu nanti? Di sini saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik berupa mengidentifikasi aturan-aturan di rumah dengan happy notes. Jadi saya akan mengembangkan keterampilan menggunting, menempel, serta mengembangkan pemahaman peserta didik terkait aturan yang ada di rumah mereka masing-masing. Jadi mereka nanti langsung menggunting, menempel happy notes yang Ibu berikan kepada mereka, seperti itu? Ya betul sekali Bu Masuda. Kemudian model pembelajaran yang akan diterapkan Ibu nanti itu seperti apa ya Bu? Sesuai rencana pembelajaran saya akan menerapkan project based learning. Kemudian strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Strategi pembelajaran yang akan saya pakai, saya lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, boleh dijelaskan sedikit Bu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Ibu lakukan? Saya akan memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, yaitu visual, auditory, kinestetik. Kemudian saya akan menayangkan video pembelajaran sebagai konten materinya. Kemudian diferensiasi prosesnya, saya akan membebaskan peserta didik membuat happy notes tentang aturan yang ada di rumah. Bagus Bu, berarti nanti produknya berupa happy note, aturan-aturan di rumah seperti itu Ibu? Ya betul sekali Bu. Selanjutnya, penilaian apa yang Ibu gunakan setelah pembelajaran ini? Di dalam happy notes itu anak-anak sudah melakukan penilaian, yaitu kebenaran anak dalam menjawab dengan menempel gambar yang termasuk aturan di rumah. Kemudian setelah itu mereka akan mengerjakan tes tulis berupa soal tentang materi yang telah mereka terima. Baik Ibu, untuk sasaran kelas dan waktu pelaksanaan itu kapan Ibu? Sasaran kelasnya saya akan menggunakan kelas saya sendiri, yaitu kelas 2. Pelaksananya akan dilakukan di hari Senin jam pertama dan kedua sesuai dengan jadwal pelajaran. Oh iya Ibu, mungkin itu saja Bu, karena saya tahu arah pembelajaran Ibu Sri yang akan saya amati saat tahap observasi. Semoga Ibu Sri nantinya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar. Amin amin. Terima kasih Bu Masuda. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Masuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Nah, sekarang kita akan belajar ya mata pelajaran Pancasila tentang aturan yang ada di rumah. Kita akan belajar
pelajaran. Ya. Nah, dengan aturan-aturan itu Ibu harapkan kalian yang mentaati semua aturan yang ada di rumah. Nah, anak-anak simak video pembelajaran ya yang ada di depan ini. Siswa menyaksikan video pembelajaran dari YouTube materi aturan-aturan di rumah. Video tadi kalian sudah tahu aturan-aturan yang ada di rumah ya. Mulai dari aturan pagi hari, ya dari bangun tidur, aturan siang hari, aturan sore hari, dan yang terakhir aturan malam hari. Nah, apakah di rumah kalian juga punya aturan? Punya. Kalian mematuhi apa tidak aturan itu? Mematuhi. Nah, sekarang kalian siapkan ya buku tugas Pancasilanya sama alat-alat dan bahan yang Ibu suruh bawa kemarin. Guru menjelaskan tugas yang akan dikerjakan siswa. Siswa mengerjakan tugas Happy Notes aturan-aturan di rumah. Siswa dengan kreatif menggunting, mewarnai, dan menempel Happy Notes aturan-aturan di rumah.
Jumpa lagi dengan saya, Ibu Masuda CDP Angkatan 10 Kabupaten Bakalan dari UPTD SDN. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Umar Jakar selaku pengajar praktek dan Ibu Sri Pertama Yunisi selaku guru yang diobservasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa nih Bapak Ibu. Iya. Pada percakapan pasca observasi ini sebelumnya sudah dilakukan 2 kegiatan, yaitu pra-observasi dan observasi. Nah, untuk tujuan diadakan supervisi ini yaitu mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas dan juga kedepannya seperti apa, dan pastinya akan lebih baik lagi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ibu Sri? Alhamdulillah baik Bu Masida. Pak Uji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetap semangat Ibu. Siap, selalu semangat. Oh ya Ibu, kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi pembelajaran di kelas Ibu. Boleh saya bertanya Bu? Monggo silakan. Perasaan Ibu ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Sebagai seorang guru, ya, saya merasa selalu tertantang menghadapi anak didik saya. Karena dari sekian anak didik itu ada bermacam-macam sifat anak-anak. Ada yang super aktif, ada yang pendiam, dan saya itu juga mempunyai salah satu murid yang berkebutuhan khusus, murid inklusi. Nah, di situ saya agak merasa tertantang untuk menghadapi anak yang inklusi itu. Terserah saya kebingungan untuk mengajarkan anak inklusi itu, karena secara kalau pembelajaran seperti biasanya itu dia tidak bisa mengikuti teman-teman yang lainnya. Sebenarnya ya menurut saya anak inklusi itu seharusnya bersekolah di sekolah khusus. Kalau sekolah-sekolah umum seperti di sekolah kami ini, terus terang dia tidak bisa mengikuti pelajaran seperti itu. Kelas berapa? Saya kebetulan mengajar kelas 2. Apa Ibu sudah pernah konsultasi ke orang tua? Sudah. Menurut orang tuanya, karena anak itu secara fisik normal, jadi orang tuanya menganggap anak itu normal seperti anak-anak yang lain. Tapi kan kalau anak berkebutuhan khusus itu bukan cuma secara fisik saja Pak yang dinilai. Terus sekarang saya bingung untuk menghadapi siswa saya yang satu ini Pak. Ada guru sedonya. Makanya itu Pak. Kalau saya khusus untuk mengajar anak satu ini kasihan yang lain Pak. Karena terus terang Pak ya, untuk mengajar kelas rendah itu perlu perhatian khusus. Tidak bisa kalau hanya untuk ya terpaku pada satu anak itu saja, fokus sama satu anak itu saja. Nanti orang akan berkembang. Terus Ibu, tadi kan sampai kebetulan ada beberapa macam murid yang ada betulan dan ada juga yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, kalau untuk proses pembelajaran di kelas itu bagaimana? Saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Karena setiap murid kan kebutuhannya itu berbeda. Ada yang masuk visual, auditory, kinestetik, seperti itu. Yang inklusi yang bukan itu dibedakan sendiri apa? Dibedakan sendiri Pak, karena sekarang dia itu tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran yang masuk visual, auditory, kinestetik ini. Terus kalau anaknya pendiam, nggak aktif, ya. Tapi otak jalan. Jangan, Pak, nulis saja itu nggak bisa.
bagaimana untuk mengikuti belajar atau seperti itu. Nah, di situ saya juga merasa tertekan, merasa bingung juga untuk menghadapi anak yang satu ini, Wak. Satu. Ya, dia Cowok apa cewek? cewek, kebetulan cewek. Nah, kebetulan juga orang tuanya ini nggak begitu memperhatikan anaknya. Berasal dari orang tua yang broken home juga, dari desa orang tuanya. Kemarin itu dia nggak bawa buku pelajaran, malah mukena yang dibawa ke sekolah, Pak. Nangis anaknya. Di tasnya itu. Di tasnya isinya mukena bukan buku pelajaran. Jadi yang dibawa itu tertukar. Seharinya bawa tas untuk ke sekolah, dia bawa tas yang ke madrasah, yang untuk ngaji itu, Pak. Akhirnya saya telepon orang tuanya. Nah, kalau seperti itu kan kurang ada orang tua, Pak. Iya. Seharusnya untuk berangkat ke sekolah kan disiapkan dulu apa yang perlu dibawa anaknya untuk ke sekolah. Apalagi ini anak inklusi. 19 tahun. Ya, iya. Sedangkan anak-anak yang normal saja masih perlu perhatian, apalagi ini anak berkebutuhan khusus kan perlu perhatian ekstra. Sedangkan orang tuanya kurang perhatian menurut saya. Nah, itu dari permasalahan yang sekarang dihadapi. Kalau misalkan ibu ada di angka 1 sampai 10, posisi Bu Sri itu sekarang ada di angka berapa? Menurut saya masih belum sempurna. 8 lah kira-kira. Bagaimana menurut Pak Ibu? 8. Ya, kalau dari saya perhatikan kelas bawah kan memang butuh ekstra ya.